Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 5 hari ini akan membuat video metode pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi menengah kedua. Materi yang akan kami bahas hari ini mengenai laba per lembar saham. Sebelum kami masuk pada materinya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, nama saya Fordianus Niko. Nama saya Dominika Tunja. Nama saya Sekunda Ikun Rai. Nama saya Maria Stefania Mau. Nama saya Maria Gratis Umar. Nama saya Maria Meliana Aek. Nama saya Nurfulinda Aek. Nama saya Ondigi. Selanjutnya kita masuk pada materinya. Pada materi ini kita akan membahas dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menghitung LPS pada model struktur sederhana dan menghitung LPS pada model struktur kompleks. Perbandingan antara laba per lembar saham sederhana dan laba per lembar saham yang terdilusi. Net income perfect dividends, week average shares outstanding. Struktur modal perusahaan dikatakan, yang pertama, sederhana. Jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensial mengurangi laba per lembar saham biasa. Yang kedua, kompleks. Jika termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap laba per lembar saham biasa. Laba per lembar saham pada struktur modal sederhana. Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Laba per lembar saham dasar sama dengan laba bersih residual per jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. LPS pada struktur modal sederhana, laba bersih residual sama dengan laba bersih kurang dividen saham preferen. Dividen saham preferen meliputi yang pertama, jumlah dividen dari saham preferen bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan. Bagi dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Yang ketiga, jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencangkup dividen saham untuk kumulatif periode lalu meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode terkini. Jika perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham preferen ditambahkan ke komponen kerugian bersih untuk menghitung kerugian per saham. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Yang kedua, faktor pembobot waktu, jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Yang berikutnya, saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika 1. Saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima. Yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang atau misalnya obligasi konversi diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang keempat, saham biasa diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang kelima, saham biasa diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang atau settlement perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang keenam, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan yang ketujuh, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima di perusahaan. Yang berikut jumlah rata-rata tertimbang saham beredar atau kasus dividen saham dan pemecahan saham. Apabila dalam suatu periode
ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Contoh, 1. Kapitalisasi laba atau dividen saham dan kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Yang kedua, unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya. Yang ketiga, pemecahan saham. Yang keempat, penggabutan saham. Berikutnya jumlah rata-rata tertimbang saham beredar atau kasus dividen saham dan pemecahan saham. Yang pertama, dividen saham dan pemecahan saham dianggap telah beredar sejak awal tahun, sehingga diperlukan penyesuaian atas transaksi saham sebelumnya. Yang kedua, dividen saham atau pemecahan saham yang terjadi setelah akhir tahun tetapi sebelum perusahaan menerbitkan laporan keuangan, tetapi dilakukan penyesuaian pada tahun tersebut atau tahun sebelumnya jika ada informasi pembanding. Kita masuk pada contoh soal jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Pada tanggal 1 Januari 2013, posisi awal saham beredar yaitu 60.000. Pada tanggal 1 Februari 2013, menerbitkan 36.000 saham dengan kas 36.000. Artinya 60.000 ditambah dengan 36.000 menghasilkan 96.000. Pada tanggal 1 April 2013, membeli kembali 24.000 saham. Artinya 96.000 dikurangi dengan 24.000 hasilnya 72.000. 1 Juni 2013, pemecahan saham 2 untuk 1 ditambah 72.000, artinya 72.000 ditambah dengan 72.000 mendapatkan 144.000. Tanggal 1 September 2013 menerbitkan 12.000 saham dengan kas 12.000. 144.000 ditambah dengan 12.000 menghasilkan 156.000. Dan pada akhir bulan 31 Desember 2013 menerbitkan 10.000 saham dengan kas 10.000. Maka posisi akhir dari jumlah saham beredar yaitu 166.000 yang didapat dari 156.000 ditambah dengan 10.000. Baik, bagaimana cara menghitung rata-rata tertimbang saham beredar? Dalam menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dibuat 5 kolom. Kolom yang pertama tanggal beredar, yang kedua jumlah saham beredar, yang ketiga penyesuaian, yang keempat bagian tahun, dan yang kelima jumlah tertimbang saham. Berikutnya 1 Januari sampai dengan 1 Februari jumlah saham yang beredar yaitu 60.000. Bagian tahunnya itu 1/12. Artinya dari 1 Januari sampai dengan 1 Februari itu hanya terdapat 1 bulan. Dari mana penyesuaiannya 2 itu? Penyesuaian 2 itu dapat dilihat dari contoh soalnya, 2 untuk 1. Jadi penyesuaiannya itu 2. Jumlah tertimbang saham 10.000. 10.000 itu didapat dari 1/12 dikali dengan 60.000 dikali dengan 2. Yang kedua 1 Februari sampai dengan 1 April. Jumlah saham yang beredar yaitu 96.000. Penyesuaiannya masih sama yaitu 2. Bagian tahun yaitu 2/12. Yang artinya dari Februari sampai April itu ada 2 bulan. Jumlah tertimbang saham yaitu 32.000, yang artinya 2/12 dikali dengan 96.000 dikali dengan 2. Yang ketiga 1 April sampai dengan 1 Juni jumlah saham yang beredar yaitu 72.000. Penyesuaiannya itu 2. Bagian tahunnya 2/12. 2/12. Yang ketiga 1 April sampai dengan 1 Juni
Jumlah saham yang beredar yaitu 72.000. Penyesuaiannya masih 2. Bagian tahun 2/12, yang artinya April sampai dengan Juni itu hanya ada 2 bulan. Jumlah tertimbang sahamnya itu 24.000, yang didapat dari 2/12 dikali dengan 72.000 dikali dengan 2. Yang keempat, 1 Juni sampai dengan 1 September. Jumlah saham yang beredar yaitu 144.000. Penyesuaiannya tidak ada karena penyesuaiannya hanya sampai pada 1 April sampai dengan 1 Juni yaitu 72.000. Bagian tahunnya yaitu 3/12 karena dari Juni sampai September itu terdapat 3 bulan. Jumlah tertimbang saham 36.000 yang didapat dari 3/12 dikali dengan 144.000. Yang kelima, 1 September sampai dengan 1 Desember, jumlah saham yang beredar yaitu 156.000. Penyesuaiannya tidak ada. Bagian tahun 4/12 karena pada bulan September sampai dengan Desember terdapat 4 bulan. Karena Desember akhir bulan maka dihitung juga. Jumlah tertimbang sahamnya itu 52.000 yang didapat dari 4/12 dikali dengan 156.000. Jadi jumlah akhir dari rata-rata tertimbang saham beredar adalah 154.000. Berikutnya penyesuaian laba setelah pajak. Dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Penyesuaian saham biasa beredar. Ditambah jumlah rata-rata pertimbangan saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut. Sekuritas yang dapat dikonversi menggunakan metode jika dikonversi dengan asumsi 1. Dikonversi pada saat penerbitan sekuritas. 2. Eliminasi bunga terkait setelah pajak. Dengan demikian, konversi sekuritas akan menyebabkan peningkatan bilangan penyebut atau rata-rata pertimbangan saham beredar dan akan meningkatkan pembilang atau laba bersih. Jika tarif konversi berubah selama periode sekuritas beredar, maka perusahaan menggunakan tarif konversi yang paling mengurangi proporsi ekuitas atau paling dilutif. Berikutnya kita masuk ke contoh sekuritas yang dapat dikonversi. Tahun 2013 PT ABC memiliki laba bersih sebesar 50 juta dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar 1 juta lembar. Perusahaan juga memiliki 2 obligasi A dan B yang dapat dikonversi beredar. Obligasi A berjumlah 2.000 lembar dengan total nilai 60 juta dan memiliki bunga 8%. Obligasi diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 2.000 lembar saham. Obligasi B berjumlah 100 lembar dengan total nilai 40 juta dan memiliki bunga 7%. Obligasi diterbitkan pada 1 September dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham. Beban bunga tahun 2013 yang dapat diatribusikan ke komponen liabilitas obligasi A sebesar 5 juta dan obligasi B sebesar 3 juta. Tarif pajak efektif adalah 25%. Dari soal tersebut, pertama kita menghitung penyesuaian laba bersih. Untuk laba bersihnya, kita lihat di soal, PT ABC memiliki laba bersih sebesar 50 juta. Jadi laba bersihnya itu sebesar 50 juta. Dan untuk penyesuaian beban bunga setelah pajak, untuk obligasi A, kita lihat di soal, obligasi A sebesar 5 juta dengan tarif pajak 25%.
Jadi obligasi A-nya 5 juta dikali 1 kurang 0,25. Karena di sini ada tanda titiknya, itu berarti pecahan desimal atau 0,25. Jadi 100% dikurang 0,25% sama dengan 0,75%. Jadi obligasi A 5 juta dikali 0,75%, maka memperoleh nilai sebesar 3.750.000. Karena obligasi A-nya diterbitkan awal tahun, maka tidak dihitung waktunya. Dan untuk obligasi B-nya kita lihat di soal. Obligasi B diterbit beban bunganya sebesar 3 juta dengan tarif pajak efektif sebesar 25%. Jadi 3 juta dikali 4/12 dikali 1 kurang 0,25. Mengapa 4/12? Tadi kita lihat di soal bahwa obligasi B-nya itu diterbitkan pada 1 September. Otomatis kita menghitung dari 1 September sampai Desember. September, Oktober, November, Desember, jadi 4 bulan. Jadi untuk obligasi B-nya 3 juta dikali 4/12 dikali 0,75 memperoleh 750.000. Setelah itu kita total semua dari 50 juta ditambah 3.750.000 ditambah 750, maka diperolehlah penyusuan laba bersih sebesar 54.500.000. Baik, setelah kita menghitung penyusuan laba bersih, sekarang kita masuk ke penyusuan rata-rata tertimbang saham beredar. Rata-rata tertimbang saham beredar kita lihat di soal. Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar sebesar 1 juta lembar. Jadi jumlah rata-rata tertimbang sebesar 1 juta lembar, dan saham yang diasumsikan akan diterbitkan untuk obligasi A. Kita lihat di soal. Obligasi A diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 2.000 lembar saham. Jadi obligasi A-nya sebesar 2.000 lembar saham. Karena dia diterbitkan awal tahun, maka tidak terjadi perhitungan waktunya. Sekarang ke obligasi B. Kita lihat obligasi B diterbitkan pada 1 September dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham. Nah, obligasi B ini karena diterbitkan 1 September, jadi kita menghitung dari 1 September sampai Desember. Jadi 4 bulan. Perhitungannya 4/12 dikali 90.000%, maka hasilnya 30.000. Setelah itu kita totalkan 1 juta ditambah 200.000 ditambah 30.000, maka diperolehlah penyusuan laba bersihnya sebesar 1.230.000. Berikutnya bagaimana cara menghitung laba per saham. Dari soal tersebut kita diminta untuk menghitung berapa LPS dasarnya dan berapa LPS terdeduksi. Sebelumnya tadi kami sudah menjelaskan rumus LPS dasar, yaitu LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Laba bersih residual sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen. Untuk laba bersih tahun berjalan, kita lihat di soal tadi, laba bersihnya sebesar 50 juta dibagi dengan rata-rata tertimbang sebesar 1 juta lembar. Jadi LPS dasarnya 50 juta dibagi 1 juta sama dengan 50. Dan untuk LPS terdeduksi 54.500 dibagi 1.230.000 sama dengan 44,31. Berikutnya laba per lembar saham pada struktur modal kompleks. Pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan waran. Menggunakan metode saham treasury dengan asumsi 1. Dikonversi pada saat penerbitan opsi atau waran. Yang kedua, perusahaan menerbitkan saham tambahan agar dapat membeli kembali saham untuk opsi atau waran. Rumus perhitungan saham beredar tambahan. Jumlah saham tambahan sama dengan harga pasar dikurangi harga opsi
dibagi dengan harga pasar dikali dengan jumlah opsi. Yang berikutnya sekuritas antidilutif. Yang pertama, di dalam perhitungan laba per lembar saham, perusahaan perlu memisahkan sekuritas yang secara individual benar-benar dilutif dengan yang antidilutif. Yang kedua, efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif jika menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Yang ketiga, untuk menentukan efek dilutif digunakan laba bersih dari operasi normal dikurangi dividen saham preferen atau operasi tidak dilanjutkan dikeluarkan. Yang keempat, efek berpotensi saham biasa bersifat antidilutif jika meningkatkan laba per lembar saham dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. 5. Perusahaan harus mengeluarkan sekuritas yang antidilutif dan tidak boleh menggunakannya untuk menutupi sekuritas yang dilutif. 6. Utang yang dapat dikonversi menjadi antidilutif jika persentase tambahan income dari beban bunga setelah pajak lebih besar daripada persentase tambahan saham jika utang dikonversi. 7. Opsi atau waran menjadi antidilutif jika harga penggunaan opsi atau waran lebih besar daripada harga pasar. 8. Dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau antidilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. 9. Urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif atau tidak. 10. Untuk memaksimalkan dilusi dari LPS dasar, setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling dilutif ke yang paling sedikit sifat dilutifnya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam materi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.